Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah hari ini? Kaifa halukum? How are you my students? Okay, I'm fine too, thank you. Well, today we will continue our lesson. All of my students, please open your book, page 75. Oke, anak-anak Ustazah seluruhnya silakan buka buku tema halaman 75. Pada halaman 75 kita akan memasuki pembelajaran 4. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan kemerdekaan bangsa kita. Ayo membaca. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romrojin, dan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, jadi setelah Indonesia dinyatakan merdeka, para pahlawan kita yang dulu masih banyak melakukan perlawanan, pertempuran, perjanjian untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi setelah 17 Agustus itu kita belum merdeka seutuhnya karena masih ada lagi beberapa tahapan yang dilewati oleh para pahlawan untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Nah, amati gambar dan baca teks dalam hati. Nah, ada perjanjian yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati. Nah, itu terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Nah, Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda. Nah, jadi Perjanjian Linggarjati ini adalah perjanjian antara bangsa Indonesia dengan Belanda. Nah, anak Ustazah silakan baca isi dari Perjanjian Linggarjati yang ada di halaman 75. Oke? Nah, kemudian kita lanjut ke halaman 76. Nah, ini ada Perjanjian Renville. Nah, ini terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Nah, setelah Perjanjian Linggarjati tadi ada lagi Perjanjian Renville. Nah, ini Perjanjian Renville ini masih tetap terjadi ataupun dibuat oleh bangsa Indonesia dan Belanda. Oke, anak Ustazah silakan baca isi dari Perjanjian Renville yang ada di halaman 76. Selanjutnya, pada halaman 77, nah, kita masuk ke Perjanjian Romrojin. Nah, ini terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Oke. Nah, ini anak Ustazah silakan baca isi dari perjanjian tersebut. Kemudian di bawahnya kita lanjut lagi. Konferensi Meja Bundar. Nah, ini terjadi pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949. Anak Ustazah silakan baca seluruh perjanjian dan seluruh materi yang ada di buku, diingat-ingat tanggalnya berapa, tanggal terjadi perjanjian tersebut. Oke ya, dipahami dengan baik isi teks tersebut. Ke halaman 78. Nah, pada halaman 78 ini kan anak Ustazah diminta untuk membagi kelompok. Nah, namun karena kita sekarang belajar di rumah, jadi anak Ustazah minta untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks yang sudah dibaca. Nah, tadi kita sudah membaca beberapa teks mulai dari Perjanjian Linggarjati sampai dengan Konferensi Meja Bundar. Nah, anak Ustazah hanya diminta untuk memilih salah satu teks bacaan dan membuat peta pikiran dari teks bacaan tersebut. Oke?
hanya memilih salah satu ya Kak, Abang. Boleh Kakak buat tentang perjanjian Linggarjati, boleh Kakak buat tentang perjanjian Renville, boleh Kakak buat juga konferensi meja bundar. Nah, jadi Abang dan Kakak hanya memilih satu saja. Oke? Tulis di halaman 78. Selanjutnya, pada halaman 79, apa makna persatuan dan kesatuan menurut pendapatmu? Nah, jadi apa makna persatuan dan kesatuan menurut anak-anak ustazah? Ingat ya Nak, di sini pertanyaannya pendapat. Berarti anak ustazah mempunyai pemikiran dan pendapat yang berbeda-beda. Misalnya kalau menurut ustazah, persatuan dan kesatuan itu adalah suatu kekompakan dan rasa saling menghargai dalam sebuah perbedaan. Kemudian nomor 2, apa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari? Jelaskan. Nah, anak ustazah sebutkan satu contohnya, misalnya saling tolong menolong. Nah, saling tolong menolongnya itu seperti apa? Anak ustazah jelaskan. Oke? Pilih salah satu aja contoh sikap, kemudian jelaskan contoh sikap tersebut. Oke ya? Kemudian yang ketiga, apa manfaat dari persatuan dan kesatuan? Nah, tentu kita sudah mengetahui ya, manfaat dari persatuan dan kesatuan itu sangat banyak sekali. Yang misalnya adalah membuat hidup menjadi damai, menjaga silaturahmi, menjaga kekompakan, kemudian apa? Mencapai hasil tujuan yang benar, yang baik, seperti itu. Oke? Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke halaman pembelajaran 6 ya. Pembelajaran 6 pada halaman 95. Oke, 95 ya. Maaf, maksud ustazah 85, pembelajaran 5. Oke, nah pada pembelajaran 5, sejak dulu bangsa Indonesia terus mengedepankan kepentingan kerja sama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah mempelajari upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan di berbagai wilayah di Indonesia. Nah, itu tadi seperti membuat perjanjian, melakukan pertempuran sebagai bentuk perlawanan untuk mempertahankan Indonesia. Nah, itu merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dan melawan penjajah. Selain itu, kamu juga sudah ditugaskan secara berkelompok untuk mencari informasi tentang berbagai peristiwa terkait upaya mempertahankan kemerdekaan di berbagai daerah seperti di bawah ini. Nah, kemarin seharusnya kita ada mengerjakan kelompok, namun karena kita terkendala dengan daring, jadi kita tidak bisa melaksanakan tugas kelompok tersebut dengan baik. Anak-anak ustazah, pada pembelajaran 5 ini, anak ustazah hanya diminta untuk fokus membaca seluruh pembelajaran yang ada di pembelajaran 5. Ada pola lantai. Nah, itu anak ustazah silakan pahami ya, isi dari pembelajaran 5. Nah, namun seperti yang ada di HOB, latihan untuk pembelajaran 5 adalah mencari informasi tentang Bandung Lautan Api dan disajikan dalam bentuk peta pikiran. Oke, ingat ya, mencari informasi tentang Bandung Lautan Api. Nah, kebetulan informasi tentang Bandung Lautan Api tersebut ada di pembelajaran 6 pada halaman 96. Nah, jadi halaman 96 ini Bandung Lautan Api, anak ustazah silahkan baca karena ini adalah informasi yang berkaitan dengan tugas kita hari ini. Kemudian buat peta pikiran yang ada di halaman 97. Oke? Sampai sini anak ustazah paham? Oke ya.
Nah, baik, cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ustazah dapat memahaminya dengan baik. Ustazah tutup pembelajaran kita dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.